Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa lu subscribe dulu channel backup gue, Bapak Aldo Suara Kebenaran. Soalnya channel utama ini udah 2 kali kena strike, dan mudah-mudahan ya Rob, doain aja di channel utama kagak ada apa-apa sampai masa strike-nya habis. Ya doain ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten kita ya. Negara Indonesia ini, ya, negara Indonesia, negara kita tercinta Indonesia adalah negara yang penuh dengan oknum. Ini negara oknum nih, ini serius. Hampir semua institusi, hampir semua lembaga, hampir semua organisasi, hampir semua profesi itu ada oknumnya. Artis ada oknumnya, menteri ada oknumnya, pejabat menteri, kementerian ada oknumnya, polisi ada oknumnya, jaksa ada oknumnya, hakim ada oknumnya, pengacara ada oknumnya. Kebayang nggak ya kalau lembaga-lembaga besar yang berkaitan dengan hukum ada oknumnya? Ya jangan kaget kalau Habib ada oknumnya, kiai ada oknumnya, ustadz ada oknumnya. Ya, jadi ini lengkap. Di negara kita ini oknumnya lengkap. Seperti berita kita nih. Ini oknum juga nih, ya oknum. Oknum ustadz, pengajar kerohanian Lapas Banyuwangi bawa narkoba. Kurang apa lu? Oknum ustadz. Ya, ustadz nih. Ini setolol apa ya ini? Bangsa, astagfirullahaladzim nih oknum-oknum. Ini oknum-oknum kalau dibikinin satu negara nih, ya dikumpulin bisa bikin satu negara nih. Mungkin oknum, kalau pemilu oknum yang menang nih. Kalian bikin aja partai oknum Indonesia. Apa partai oknum? Paroki, partai paroki, apa ya, pargoi oknum dah, apa parkoi apa terserah, pokoknya apa. tolol ya Allah. Nih ada videonya nih dari akun TikTok resmi dari portal JTV.com ya. Kita lihat, bentar dulu, gua pasang headset dulu. Astagfirullah. Seorang ustadz berinisial MS terpergok petugas Lapas Banyuwangi saat membawa satu paket narkotika jenis sabu. Nah, tuh lihat mukanya, pakai kopiah putih, pakai gamis ya. Inilah mengapa gua ngeliat orang-orang yang masalah begal nasab itu, yang masalah mempermasalahkan nasab, udahlah tes urin. Sudah banyak bukti orang-orang yang pakai kopiah juga bisa kok itu kena sabu tuh. Jangan peduli sudah, mau Habib, mau kiai, mau ustadz, mau polisi, mau apapun jabatannya, tes urin, tes rambut. Itu lebih urgent daripada tes-tes yang lain.
Bahkan ya, gue menyarankan kepada semua institusi penerimaan anggota baru itu tes urin, tes rambut. Ini ketololan hakiki anjir. Tidak ada lagi, lanjut. Barang berupa kristal putih tersebut disembunyikan di dompet berisi STNK yang dikaitkan pada kunci mobil. Sebentar dulu. Nih si Ngustad ini astagfirullah, tololnya kebangetan aja, ke lapas. Coba lu taruh dulu tuh barang kan, tolol. Ngapain lu bawa masuk? Lu kan mau ngajar. Masa iya lu mau pakai di dalam atau lu mau jualan di dalam? Astagfirullah. Nih jangan-jangan pendukung Himat nih. Tes dulu. Mau pendukung siapa aja tes dulu nih. Tes. Nah, lihat loh. Dibawa masuk anjir. Dan ini di syuting loh, diperiksanya di syuting loh ini. Ada kamera. Mam. Ya, cek. Penemuan paket itu terjadi saat MS masuk lapas Banyuwangi dengan tujuan mengajar ilmu agama. Mengajar ilmu agama apa lu? Ilmu agama ngasep. Ya Allah. Gobloknya dibawa ke lapas sama dia. Astagfirullah. Nah, kan. Petugas akhirnya mengamankan MS yang baru 3 kali mengajar kerohanian di masjid Lapas Banyuwangi ini. Ngajarnya di masjid anjir. Astagfirullah. Gue nih guys ya, gue nih perokok keras gue. Gue tuh masuk masjid, jangankan ngerokok, bawa rokok kagak berani gue. Gue ke masjid bawa rokok nggak berani. Ini ustadz pakai kopiah putih, pakai gamis, bukan bawa rokok, bawa sabu anjir. Akhir zaman, udah parah nih oknum nih. Lanjut, itu lagi diperiksa no. Apa ini? Ambil. Apa? Dipanggil Gus. Bentar dulu, ini ustadz. Ini Gus yang jadi ustadz udah. Masa Gus ini? Bentar, ulangi. Apa ini? Ambil. Bentar. Nih. Apa ini? Siapa Gus? Kan? Ada yang manggil Gus petugasnya ya. MS ditunjuk salah satu ponpes di Glenmore yang bekerja sama dengan Lapas Banyuwangi pembinaan kerohanian. Lah kalau pembinaannya begini gimana? Aduh, udahlah. Ya tuh, ambil itu. Ulangi lagi ya. Kita ini fokus sama tulisan sama gambar ya guys. Gak apa-apa gua post begini ya. Ntar video fullnya gue taruh di belakang. Tenang aja lu. Jangan protes dulu. Namanya juga reaksi. Lanjut. Apa ini? Ambil. Punya siapa ini? Apa ini? Punya siapa? Ngaku punya saya. Apa ini? Punya saya. Itu mukanya tuh. Apa ini? Kenapa lu bawa Tong? Lu mau ngajar. Coba sekali astagfirullah, udah otak kagak kepake. Nih coba dicek nih ya. Gua nggak tahu nih. Dia termasuk pendukung Imat apa bukan? Jangan-jangan. Makanya nih kalau ada oknum-oknum yang begitu yang udah nggak jelas-jelas itu periksa sudah, tes urin, tes rambut, periksa. Oknum udah kebanyakan anjir. Lanjut. Pengajar agama inisial NS datang ke Lapas Banyuwangi untuk tulisannya tadi MS ya. Sekarang kalau dari petugasnya ini NS kayaknya. Coba ulangi ya. Inisial NS datang ke Lapas Banyuwangi untuk mengajar agama di Ponpes At-Taubah Lapas Banyuwangi. Pada saat masuk ke lapas dilakukan pemeriksaan badan, petugas menemukan barang mencurigakan yang diselipkan di dalam dompet kunci mobil yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu. Dan tadi itu ada tulisan itu untuk dipakai sendiri, bukan untuk diselundupkan. Kalau untuk lu pakai sendiri, otak lu di mana? Woi,
Kalau lu pakai sendiri, taruh di rumah, goblok. Ini lu bawa di kunci mobil, lu bawa masuk lapas. Tolol kebangetan gitu. Ah, udahlah, ya Allah. Udah terlalu, ya Allah. Udah begini dunia ya. Pondokan sampai ngajarin ini kabeh. Enggak di pondok. Enggak di pondok. Awas. Tuh masih ketawa-ketawa. Terus di pondok masih ketawa-ketawa lu. Terus di pondokan lu ajarin begini orang-orang. Enggak di pondok. Enggak, bukan di pondok gitu. Iya, mau dipakai sendiri. Ada, ya Allah. Ya kalau udah begini guys, makanya gue bilang ya. Ini langsung kesimpulan aja ya. Negara kita ini emang negara oknum. Negara oknum. Semua ada oknumnya. Tadi ya, institusi negara, kelembaga negara yang berkaitan dengan hukum nih, ya. Kehakiman itu ada oknumnya, kejaksaan ada oknumnya, kepolisian ada oknumnya. Lu bayangin, 3 lembaga negara yang besar berkaitan dengan hukum itu ada oknumnya, apalagi yang lain. Jadi jangan kaget kalau ada Habib, ada Kiai, ada Ustadz, ada Gus yang juga ada oknumnya. Dan kalau oknumnya berbuat salah, oknumnya yang disalahkan, jangan semuanya. Dan gue juga penasaran nih, ya, karena memang udah darurat narkoba tuh, yang ngomongin begal nasab tuh kayak Kori, Fuad, Imad, itu makhluk-makhluk itu coba tes urin sama tes rambut. Jangan-jangan ngomong udah ngelantur ngalor ngidul, ngetan ngulon, udah segala-segala. Kemarin ada pendukungnya ngomongin masalah suku Kalang yang ada sebelum zaman Nabi Adam. Itu jangan-jangan juga efek ini, ya kan? Nih Gus katanya, petugasnya tadi manggil Gus. Pakai gamis, pakai komplet putih. Bawa sabu di lapas, tolol. Aduh, akhir zaman. Nah, gitu aja konten gue ya. Gue pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolol banget. Dipakai sendiri tapi dibawa ke lapas untuk ke masjid. Tolol lu. Tolol. Ini siapa ini? Apa ini? Ini siapa? Pengajar agama inisial MS datang ke Lapas Banyuwangi untuk mengajar agama di Ponpes atau Bah Lapas Banyuwangi. Pada saat masuk ke lapas dilakukan pemeriksaan badan, petugas menemukan barang mencurigakan yang diselipkan di dalam dompet kunci mobil yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu. Terus di pondokan sampai ngajarin ini kabeh. Enggak di pondok. Sama kayaknya enggak di pondok. Awas.